Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Santo, mahasiswa Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi. Kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab melalui video terkait ujian tengah semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Dr. Agung Triyayudi Eskom Mkom. Saya akan mencoba menjelaskan secara singkat mengenai beberapa soal pertanyaan dalam rangka untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Yang pertama yaitu mengenai tahapan SLDC. SLDC sendiri yaitu merupakan siklus hidup pengembangan sistem atau dalam bahasa Inggris System Development Life Cycle, yang merupakan proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputerisasi dan informasi. SLDC sendiri juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahap-tahap rencana, analisis, desain, implementasi, uji coba, dan pengelolaan. Adapun tahap-tahapan dari sistem development life cycle adalah yang pertama yaitu perencanaan sistem atau system planning. Lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem atau feasibility study, di mana perencanaan sistem aktivitas-aktivitasnya terdiri dari pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, kemudian mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Yang ketiga, mengidentifikasi apa masalah-masalah yang ada dan bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. Kemudian menentukan dan evaluasi strategi yang digunakan untuk pengembangan sistem, dan selanjutnya penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Tahap selanjutnya yaitu analisis sistem, di mana analisis sistem adalah tahap dilakukannya beberapa aktivitas seperti melakukan studi literatur, kemudian brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dalam sistem. Yang selanjutnya mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan. Kemudian analisa kebutuhan pada sistem yang membuat batasan sistem. Selanjutnya mendefinisikan kebutuhan sistem. Tahap selanjutnya yaitu perancangan sistem atau sistem design. Pada tahap ini, feature dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Adapun aktivitasnya adalah menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, kemudian menganalisa data dan membuat skema database, kemudian merancang user interface. Tahap yang keempat yaitu implementasi sistem atau system implementation. Tahap ini mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Adapun aktivitasnya yaitu pembuatan database sesuai skema rancangan, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, dan pengujian dan perbaikan aplikasi atau debug. Tahap selanjutnya yaitu yang terakhir pemeliharaan sistem atau sistem maintenance, di mana tahapan ini dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasi diri sesuai dengan kebutuhan. Untuk soal yang selanjutnya yaitu yang nomor 2, untuk membuat tabel mengenai perbedaan dari model sistem prototype, waterfall, spiral, dan RAD. Saya coba menjelaskan dari 4 model sistem pengembangan. Yang pertama dari sisi kelebihan, yaitu yang pertama dari prototype. Kelebihannya adalah komunikasi terjalin antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggannya. Yang ketiga, pelanggan berperan dalam pengembangan sistem. Yang keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Dan yang kelima, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Kemudian dari
model waterfall, kelebihannya yaitu proses lebih teratur dari satu tahap ke tahap yang selanjutnya. Dari sisi user juga lebih menguntungkan karena dapat merencanakan dan menyiapkan seluruh kebutuhan data dan proses yang akan diperlukan. Kelebihan yang ketiga dari waterfall yaitu jadwal menjadi lebih menentu karena setiap proses dapat ditentukan secara pasti, sehingga dilihat jelas target penyelesaian pengembangan program dengan adanya urutan yang pasti, sehingga dapat dilihat pula progres untuk setiap tahapan secara pasti. Kemudian dari model spiral, kelebihannya yaitu dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama beroperasi. Yang kedua, kelebihannya cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak. Kemudian yang ketiga, pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap resiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Kelebihan yang keempat dari model spiral yaitu menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan resiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Kelebihan yang kelima yaitu tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja iteratif. Kelebihan selanjutnya dalam model spiral membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknis sehingga mengurangi risiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Kemudian dari model RAD, kelebihannya yaitu membeli sistem yang baru memungkinkan untuk lebih menghemat biaya ketimbang mengembangkannya sendiri. Kemudian proses pengiriman menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan proses pembuatan lebih banyak digunakan lebih banyak proses pembuatan yang lebih menggunakan potongan-potongan script. Kemudian kelebihan yang selanjutnya yaitu mudah untuk diamati karena menggunakan model prototype sehingga user lebih mengerti akan sistem yang dikembangkan. Kemudian yang kelima, kelebihannya dari model RAD yaitu bisa mengurangi penulisan kode yang kompleks karena menggunakan wizard. Kemudian keterlibatan user semakin meningkat karena merupakan bagian dari tim secara keseluruhan. Kelebihan selanjutnya mampu meminimalkan kesalahan-kesalahan dengan menggunakan alat-alat bantuan atau case tools. Kemudian perbedaan dari keempat model dari sisi kelemahannya yaitu yang pertama dari model prototype, pelanggan kadang tidak melihat atau tidak menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu yang lama. Kemudian pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototipe sehingga lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan sebuah kerangka kerja atau blueprint dalam suatu sistem. Kemudian kelemahannya hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik dan benar. Kemudian dari perbedaan dari waterfall dari si kelemahan yaitu sifatnya kaku sehingga sulit untuk melakukan perubahan di tengah proses. Kemudian membutuhkan daftar kebutuhan yang lengkap di awal tapi jarang konsumen bisa memberikan kebutuhan secara lengkap di awal. Kemudian untuk menghindari pengelolaan tahap dari awal, user harus memberikan seluruh prosedur, data, dan laporan yang diinginkan dari tahap pengembangan. Tetapi di banyak kondisi user sering melakukan permintaan di tahap pertengahan pengembangan sistem. Kemudian dari model spiral, kelemahannya yaitu sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol. Kelemahan selanjutnya yaitu memerlukan penafsiran risiko yang masuk akal dan akan terus menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Kemudian yang ketiga, butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini dalam menuju kepastian yang absolut. Kemudian dari model RAD, kelemahannya yaitu dengan melakukan pembelian belum tentu bisa menghemat biaya dibandingkan dengan mengembangkan sendiri.
Yang kedua, membutuhkan biaya tersendiri untuk membeli peralatan-peralatan penunjang seperti software dan hardware. Kelemahannya yang ketiga yaitu kesulitan melakukan pengukuran mengenai kemajuan proses. Yang keempat, kelemahannya kurang efisien karena apabila melakukan pengkodean dengan menggunakan tangan bisa lebih efisien. Kelima, ketelitian menjadi berkurang karena tidak menggunakan metode yang formal dalam melakukan pengkodean. Kemudian, lebih banyak terjadi kesalahan apabila hanya mengutamakan kecepatan dibandingkan dengan biaya dan kualitas. Kelemahan yang selanjutnya, fasilitas-fasilitas banyak yang dikurangi karena terbatasnya waktu yang tersedia. Kemudian dari model RAD, kelemahan selanjutnya yaitu sistem sulit diaplikasikan di tempat yang lain. Kemudian selanjutnya perbedaannya dari sisi tujuan. Dari model prototype sendiri bertujuan yaitu mengembangkan model awal software menjadi sebuah sistem yang final. Sedangkan tujuan dari model waterfall yaitu diperoleh pengerjaan dari setiap fase dalam waterfall yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke fase selanjutnya. Artinya fokus terhadap masing-masing fase sehingga dapat dilakukan maksimal karena tidak adanya pengerjaan yang sifatnya paralel. Kemudian perbedaan tujuan dari model spiral yaitu dengan adanya penggabungan antara model prototype dan waterfall, manajemen risiko dalam pengembangan perangkat lunak, mengidentifikasi risiko utama baik teknis maupun manajerial dan menentukan bagaimana untuk mengurangi risiko dapat membantu menjaga proses pengembangan perangkat lunak di bawah kontrol. Kemudian dari model RAD tujuannya yaitu apabila menggunakan RAD untuk mendapatkan satu desain dapat diterima oleh konsumen dan dapat dikembangkan dengan mudah untuk memberikan batasan-batasan pada suatu sistem supaya tidak mengalami perubahan untuk menghemat waktu dan kalau memungkinkan bisa menghemat biaya serta menghasilkan produk yang berkualitas. Kemudian selanjutnya perbedaan yang keempat dari sisi tahapan. Dalam model prototype, tahapan-tahapannya yaitu terdiri dari pengumpulan kebutuhan, yang kedua membangun prototipe, yang ketiga evaluasi prototipe, yang keempat mengkodekan sistem, dan yang kelima menguji sistem, dan selanjutnya yaitu evaluasi sistem dan menggunakan sistem. Sedangkan perbedaan dari model waterfall tahapannya yaitu terdiri dari requirement analysis, system design, implementation, integration dan testing, operation dan maintenance. Kemudian dari model spiral, tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu terdiri dari customer communication, kemudian selanjutnya planning, analis risiko, kemudian engineering, construction dan release, dan yang keenam yaitu customer evaluation. Kemudian dari model RAD, tahapan yang dilakukan terdiri dari business modeling, kemudian yang kedua data modeling, yang ketiga proses modeling, yang keempat application generation, testing, dan turnover. Mungkin perbedaan dari keempat model itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian dari soal yang nomor 3 yaitu mengenai aplikasi yang ada di lingkungan sekitar saya. Terus kemudian bagaimana tahapan tiap langkah step-step yang digunakan, kemudian kesulitan apa yang ditemukan. Di sini saya coba menjelaskan yaitu salah satu aplikasi yang ada di sekitar saya yaitu aplikasi akademik online atau UNAS Akad Online. Menurut saya di sini model pengembangan yang digunakan yaitu dengan metode spiral system karena aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun komunikasi yang efektif antara developer dan user atau customer, terutama mengenai kebutuhan dari customer, merupakan penggabungan ide pengembangan yang berulang atau prototype dengan aspek sistematis terkendali di mana model air terjun waterfall dalam rangka manajemen risiko dalam pengembangan perangkat lunak. Yaitu selanjutnya
dalam tahapan mengidentifikasi risiko utama baik teknis maupun manajerial dan menentukan bagaimana untuk mengurangi risiko, membantu menjaga proses pengembangan peralatan ini dilakukan secara terkontrol. Adapun step-step penggunaannya dari aplikasi UNAS Akad Online ini yaitu yang pertama melakukan penginstalan aplikasi yang dilakukan oleh admin atau operator terhadap semua perangkat komputer di setiap unit pekerjaan, sehingga user atau pengguna bisa langsung menggunakannya dengan membuka aplikasi dengan memasukkan user ID dan password yang telah diberikan oleh admin, dan setelah masuk ke dalam aplikasi tersebut kita dapat memilih berbagai macam menu aplikasi yang dapat digunakan dalam rangka mengupdate atau menginput data. Di sini UNAS Akad Online ini yaitu aplikasi dalam rangka penginputan jadwal kuliah, penginputan salah satu diantaranya penginputan jadwal kuliah, penginputan pembimbingan akademik dosen dengan mahasiswa, input nilai, tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa. Kemudian selanjutnya setelah melakukan update atau penginputan data, user harus menyimpan atau save hasil updatean atau input data. Secara otomatis akan publish apabila diakses oleh mahasiswa untuk melihat menu bimbingan atau menu input nilai hasil ujian. Kemudian setelah menggunakan seperti biasa menu logout dipilih untuk keluar dari sistem. Menurut saya mencoba menggunakan aplikasi ini, kesulitan yang dihadapi yaitu pada saat membantu dosen untuk melakukan penginputan nilai, baik itu nilai tugas, UTS atau UAS, saat menyimpan hasil inputan atau save hasil inputan nilai, pada saat save hasil nilai tersebut secara otomatis terpublish dan dapat langsung diakses dan dilihat oleh mahasiswa yang bersangkutan, sehingga khawatir apabila terjadi perubahan atau koreksi nilai yang dilakukan oleh dosen, maka mahasiswa akan bertanya mengapa nilai bisa berubah setelah publish. Artinya adanya terjadinya perubahan. Seharusnya menurut saya sebagai usulan tersedia menu save tersendiri dan publish tersendiri, sehingga pada saat dosen melakukan input atau update nilai, jika hanya menekan tombol save, secara otomatis itu hanya dapat menyimpan saja tapi belum mempublish, sehingga mahasiswa belum bisa melihat atau mengakses nilai yang diberikan oleh dosen. Namun setelah dosen memilih menu publish, baru secara otomatis itu akan dapat diakses atau dilihat oleh mahasiswa yang bersangkutan. Mungkin itu penjelasan ketiga soal ujian tengah semester yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.